Ya, halo teman-teman semua. Nama saya Danar Maesa dan selamat datang di Visip Out Loud. Hari ini kita dikumpulkan dalam sebuah momentum yang bermakna di mana kita akan mendengar, belajar, dan kemudian bertindak. Episode kali ini kita bertemakan mahasiswa bergerak, respon dan peran dalam bencana Sumatera. Sebagai mahasiswa FISIP yang mempunyai tanggung jawab sosial, pembahasan hari ini menjadi bentuk kecil kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana dan menjadi bagian dari gerakan solidaritas serta tanggap bencana itu sendiri. Yang mana narasumber kita kali ini adalah bagian dari gerakan kepedulian lingkungan tersebut, teman-teman. Selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya Kak Fatur Rahman dari WCD Organisasi Lingkungan. Mungkin bisa memperkenalkan sedikit Kak Fatur. Oke, makasih udah sampai diundang dalam podcast ini karena aku baru tahu ada program keren kayak gini. Ibaratnya tadi udah ceritaan sama teman-teman dari staff BMPSIP seperti itu, dan ternyata program ini ibaratnya menjadi salah satu program kerja yang sangat memberikan dampak kayak gitu karena masing-masing kementerian memiliki istilahnya ide apa yang mau disampaikan. Dan kebetulan hari ini aku sebagai Pak Rahman Subianto di sini sebagai leader dari World Cleanup Day. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu ya apa tuh World Cleanup Day kayak gitu. Mungkin udah ngelakuin kegiatan dan sebagainya tapi belum tahu. Jadi World Cleanup Day ini kalau disingkat tuh WCD atau WCDID kayak gitu, merupakan gerakan aksi bersih-bersih sampah terbesar di dunia seperti itu. Udah ada sejak tahun 2018 sudah masuk seperti itu sedunia, ada di 196 negara dan sekarang ada di 211 negara. Dan kegiatan ini bukan hanya ibaratnya bersifat seremoni ya gitu, tapi kegiatan membahas isu lain juga kita terlibat kayak gitu. Jadi terima kasih banget kayak itu udah diundang untuk bahas. Kayaknya menarik banget ini disampaikan ya. Mungkin boleh nih, penasaran nanti kita bakalan kemana ngobrolnya kayak gitu. Mungkin topik kita kali ini tentang bencana Sumatera yang kontroversial sekali ya, dengan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dari dimensi politik dan sosialnya. Mungkin kita langsung masuk ke topik yang memang sangat diperbincangkan, terutama ketika runtuhan yang ada di bencana di sana itu dibersihkan oleh gajah. Nah, seperti itu. Itu menjadi perdebatan di media sosial, apakah bijak untuk menggunakan binatang hidup atau gajah yang hitungannya adalah binatang terancam punah, dan untuk membantu warga sekitar membersihkan sisa-sisa bencana tersebut. Banyak perdebatan kayak dari sisi ini tidak bijak gitu untuk menggunakan binatang hidup, dan kemudian di satu sisi ini adalah bentuk solidaritas makhluk hidup seperti itu antara manusia dengan lingkungannya. Itu seperti apa menurut Fatur? Oke, ibaratnya emang salah satu isu yang lagi trending topik kayak itu di media sosial. Dan emang sebelum isu ibaratnya gajah yang membantu untuk ibaratnya mengangkat runtuhan, batang kayu dan sebagainya di pemukiman, sebenarnya ada isu juga yang kurang lebih masih keterkaitan kayak gitu. Salah satunya isu Taman Nasional Tesonilo kayak gitu, yang tempat tempat rumah bagi gajah kayak gitu diambil kayak gitu. Dan memang sebenarnya merupakan, kalau isu ini sebenarnya tidak bakalan istilahnya meledak kayak gitu. Namun karena ada isu sebelumnya yang memang membuat hati kita sedih kayak gitu, karena rumahnya dari satwa liar terutama gajah dan juga orangutan, owa dan sebagainya di Tesonilo kayak gitu diambil alih dari ibaratnya untuk lahan sawit dan sebagainya. Terus juga masyarakat adatnya itu membuat memperparah gitu. Istilah memperparah artian adalah kita semakin geram kayak gitu terhadap kenapa sih kayak gitu harus ibaratnya binatang-binatang yang dilibatkan kayak gitu. Karena emang selama ini kita manusia adalah makhluk yang paling paling banyak maunya gitu, yang paling merusak alam daripada makhluk lainnya. Dan melihat kondisi kemarin ada ibaratnya 4 gajah jinak gitu ngebantu perumahan warga kayak gitu yang rusak kayak gitu, yang roboh. Dan emang ibaratnya walaupun dikategorikan gajah jinak yang memang diperuntukkan untuk edukasi kayak gitu, untuk masalah anak-anak dan sebagainya kayak gitu, makanya itu gajah jinak. Namun tidak elok kayak gitu karena kondisi sekarang kayak gitu, satwa liar salah satunya gajah merupakan
binatang yang terancam, apalagi melihat kondisi kayak gitu. Mungkin sebelum ada gajah, mungkin ada pernah mendengar berita-berita kayak gitu, apa itu anjing yang membantu untuk mencari mayat yang tertimbun dalam tanah kayak gitu, mati kayak gitu karena kecapean kayak gitu ibaratnya. Dan kebanyakan dari netizen mengkhawatirkan kayak gitu, gajah ini gimana kesehatannya, apakah makannya cukup dan sebagainya. Makanya 1 hari setelah memberitanya membludak kayak gitu, baru dikeluarkan kayak gitu untuk tes kesehatan berupa surat dari BKSDA di sana. Namun yang perlu diartikan adalah tidak seharusnya kayak gitu untuk memperkerjakan gajah untuk ibaratnya untuk membantu memperbaiki rumah kita kayak gitu. Sedangkan rumah mereka siapa yang ngerusak manusia kayak gitu. Mereka bingung, ini batang pohon siapa nih dari rumah aku kayak gitu ibaratnya. Dan juga perlu diketahui punggung gajah itu bukan untuk diduduki manusia kayak gitu, tidak dibuat untuk struktur seperti itu. Jadi emang cukup sedih kayak gitu melihat, dan harapannya mungkin dari pihak pemerintah dan juga ibaratnya rangers kayak gitu bisa lebih bijak kayak gitu ibaratnya untuk emang kalau emang gajah ini di bahasanya dibuat itu menjadi gajah yang jinak untuk edukasi kayak gitu untuk teman-teman kita masyarakat belajar bagaimana sih aktivitas gajah seharusnya sebagainya. Oke, fokus ke sana aja, jangan sampai dilibatkan untuk ibaratnya untuk pekerja fisik yang keras kayak gitu sih. Pandangan dari aku melihat. Berarti ini tidak wise dan tidak bijak untuk Betul. kita sebagai manusia untuk menggunakan mereka sebagai alat untuk membantu membersihkan runtuhan yang ada di bencana Sumatera itu. Sebagai pembuka itu memang lagi kontroversial sekali, dan kita langsung masuk ke bagian yang sangat panas. Wah, apa ya panas nih? Real bantuan-bantuan, dana-dana yang disalurkan ke sana, kemudian mencuat lagi kasus korupsi ketika adanya kejadian seperti ini. Itu gimana tanggapannya? Wah, ya ibaratnya dari bantuan dari warga untuk warga ya, ibaratnya warga untuk warga semua gerakan ini. Mulai dari ibaratnya gerakan dari teman-teman komunitas, mulai dari tokoh-tokoh ya, sebut aja salah satunya Gary Irwandi, kemudian juga Jopi ataupun yang lainnya kayak itu, Pros dan sebagainya kayak gitu. Dan emang kayak gerakan ini sebenarnya harusnya ya saya juga pribadi kayak itu berterima kasih kepada mereka yang bisa menyalurkan gitu bantuan dari kita kayak itu, karena kita nggak tahu gimana sih kita membantu gitu, siapa ke sana, apakah ada poskonya dan sebagainya. Makanya kita bisa membantu mereka problem-problem yang mereka galangkan kayak gitu. Dan emang isunya sangat banyak mendapat respon terutama dari sisi pemerintah kayak gitu ya, mulai dari mungkin kementerian, mulai dari DPR, mungkin ada sisi gitu mulai dari DPR ya, ibaratnya mengatakan kalau mereka ini kayak si paling kayak gitu, si paling bantu atau sebagainya. Dan ternyata ibaratnya ingin ibaratnya mengklaim kayak gitu, bahasa mengklaim atau memvalidasi ternyata pemerintah udah sekian lama gitu membantu triliunan sebagainya kayak gitu. Yang kedua ibaratnya yang baru-baru mungkin akhir dari Menteri Sosial ya, Mensos kayak gitu, kalau ada galang dana atau sebagainya lapor dulu kayak gitu, lapor dulu kayak gitu ibaratnya, harus kami tahu kayak gitu ibaratnya. Ya kalau lihat sisi seharusnya kami juga bisa tahu masyarakat gitu gimana program dari dana kementerian bisa digunakan sebagainya kayak gitu. Namun yang perlu digarisbawahi kayak gitu, emang kalau masalah kita penyaluran dana ya emang perlu transparansi dan alur yang jelas. Misalkan kita di daerah khususnya di Kalimantan Timur, emang ya kita pengen bantuan gitu, mungkin ikut apakah sama himpunan masyarakat di sana kayak gitu yang ada di sini kita bantu atau sebagainya. Mungkin teman-teman BEM gitu menggalang dana untuk membantu teman-teman kita di Sumatera. Misalkan menghimpun, nanti ya transparansi dananya kayak gitu, udah terima berapa, ada datanya, kemudian juga menyalurkan platform apa, mungkin ya kita bisa .com ataupun dan sebagainya kayak gitu disalurkan, dan pasti mereka juga menyalurkan dokumentasinya seperti itu. Dan tentu dari platform ini kan ada legalitas yang memang dari kementerian dan sebagainya kayak gitu. Dan ini emang perlu diketahui kita semua gitu, karena emang tidak sedikit orang-orang juga kayak gitu yang mengambil kesempitan seperti ini kayak gitu ya, untuk kepentingan pribadi. Jadi apalagi melihat ya ibaratnya beberapa
hasil galangan kayak dari Bang Peri Irwandi dan teman-teman gitu 10M kayak gitu, dan teman-teman lain juga mungkin 1M ada ratusan juta. Dan emang mungkin bagi pemerintah melihat itu ini bukan nilai yang besar banget, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia gitu, warga Indonesia, ini merupakan bantuan sangat besar yang bisa disalurkan kayak gitu. Apalagi teman-teman relawan banyak yang turun juga di sana langsung kayak gitu. Mungkin ada beberapa daerah yang mungkin mereka datang ke sana nggak bisa berkata-kata lagi kayak gitu, nyesek, nangis dan sebagainya. Ya aku beberapa kali lihat dokumentasi dan tanya teman-teman aku yang berada di daerah Aceh dan juga Sumatera, ya sangat berdampak, ada hampir di samping kampungnya kayak gitu. Teman saya alhamdulillah dalam keadaan baik, namun ya di kampung sebelah itu banjir, semuanya habis seperti itu. Dan emang ada bantuan yang mungkin harapannya nanti menurut aku emang isu ini harus panas gitu, dalam artian apa, biar daerah-daerah yang belum terjamah kayak gitu, biasanya ada beberapa di daerah Aceh, daerah utara Sumatera yang masih belum terjamah kayak gitu, mati listrik dan sebagainya, dan masih tertutup sama batang-batang kayu besar ya ibaratnya. Dan itu harapnya semoga pemerintah turun langsung kayak gitu, jangan ibaratnya dengan misalnya lapor ya ibaratnya dari kementerian-kementerian ataupun bawah-bawahnya ingin lapor keadaan, oh mungkin udah 93% nih listrik nyala tapi ternyata itu nggak ada dan sebagainya. Itu jangan mencari pencitraan kayak gitu ibaratnya, tapi betul-betul beri totalitas dan bantuan ini ibaratnya dari, dan sampailah bahasanya tuh ada mungkin di internet juga ya ibaratnya, bantuan dari pemerintah harga satu dus berapa ratus kayak gitu, dikalikan sebagainya, ya harus jelas transparansinya juga kayak gitu, karena kita sebagai masyarakat bukan ingin siapa yang paling hebat dalam membantu kayak gitu, tapi ya semuanya ayo totalitas maksimalkan. Misalkan ya dana selaku misalkan kementerian gitu, dari menteri kayak gitu ibaratnya, ya gunakanlah jabatan ini untuk memaksimalkan gitu, bukan hanya bantuan pribadi kayak gitu, tapi maksimalkan apa yang bisa kayak gitu, dan juga tepat sasaran. Jangan kayak salah satu kementerian dia sebagai apa, oh kasih bantuan berupa alat olahraga, kan nggak tepat sasaran kayak gitu, mau ngapain kayak gitu di sana. Jadi emang juga kita harus tepat sasaran, dan bantuan ini menurut aku ya ibaratnya tuh bukan hanya kepada manusia kayak gitu, bersihnya dalam artian secara general aja, tapi harus ada riset dalam artiannya seperti ini. Kita juga harus melihat apa sih keperluan dari ibaratnya perempuan gitu, perempuan ya mungkin ya kayak bagian untuk balut dan sebagainya kayak gitu, karena dalam musibah kayak gini ternyata mereka yang paling terdampak gitu. Sebelum ada, bukan musibah yang istilahnya kejadian seperti ini, mereka udah terdampak dan makin terdampak lagi setelah kejadian ini. Ya mereka mungkin yang nggak makan, belum ada dapat pakaian bersih kayak gitu, belum balut, susah di mana-mana, misalnya antiseptik dan sebagainya, itu perlu diperhatikan. Makanya perlu ibaratnya dapat bantuan apa tuh peralatan medis ataupun peralatan untuk membersihkan diri dan sebagainya kayak gitu. Kemudian juga selain kepada perempuan, tentunya juga kepada ibaratnya teman-teman disabilitas tuh harus lebih aware lagi kayak gitu, harus diprioritaskan. Dan tentu lagi yang paling kita apa itu juga perhatikan kepada binatang-binatang kayak gitu, salah satunya mungkin kucing kayak gitu ibaratnya, ternak dan sebagainya juga itu harus. Jadi ada beberapa ya bantuan juga diselipkan ya untuk pakan-pakan bahasanya itu, dan itu perlu diperhatikan karena bukan hanya kita yang terdampak tapi mereka juga kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman udah melihat kayak gitu, ada beberapa di video yang memang ya salah satu warganya alhamdulillah yang punya selamat kayak gitu, namun apa tuh kambing kambingnya itu mati semua dan sebagainya. Ya emang perlu tindak lanjut lagi ibaratnya, semoga ibaratnya dari animal ternaknya mati tidak mengeluarkan penyakit juga. Itu emang perlu, menurut aku bukan hanya masalah ibaratnya bantuan ini dikaitkan sama korupsi, itu emang perlu ya istilahnya kita kawal, tapi yang untuk sekarang ini dan kedepannya adalah untuk perbaikan secepatnya gitu kondisi kayak gitu, agar kembali secara istilahnya mampu bahasanya ya, karena banyak tempat yang lumpuh tapi mampu berdiri lagi gitu, minimal listriknya, air bersih terjamin kayak gitu, untuk pasokan pangannya dapat. Itu sih ibaratnya untuk masalah donasi ya. Semoga donasi atau bantuan selalu tersalurkan kayak gitu, karena kan bukan bencana nasional ya. Ya. Buruk sekali berarti ya respon pemerintah dengan mereka hanya ingin membantu ketika itu menjadi bencana nasional seperti itu. Dan dari WCD sendiri, dari mungkin teman-teman organisasi lingkungan yang lain
itu ada respon nggak, ada tindakan gitu? Kalau ibaratnya dari khususnya WCD gitu ya, dari leader kami kayak gitu mempersilahkan teman-teman dari daerah gitu istilahnya menggalang dana ibaratnya, namun ibaratnya nggak bawa nama WCD kayak gitu ibaratnya, tapi silakan istilahnya anggotanya silakan dan menyalurkan ke platform-platform yang menggalang dana seperti itu. Namun kita dari WCD itu ada istilahnya menggalang dana bekerjasama dengan WWF itu untuk ibaratnya bantuan kepada yaitu satwa-satwa binatang yang terdampak seperti itu, dan tentunya masyarakat sekitarnya. Jadi emang komunitas-komunitas ini memberikan bantuan kayak gitu yang emang ditujukan sesuai apa sih yang bisa dibantu. Misalkan WCD bersama WWF tentu ibaratnya ke binatang-binatang ataupun rangersnya dan sebagainya seperti itu, atau masyarakat di sekitar tempat lokasi. Kemudian juga ada ibaratnya dari COP kayak gitu memberikan istilahnya rumah sakit kepada binatang-binatang yang terdampak kayak gitu yang di tempat mereka berada kayak gitu, yang ada di Sumatera ataupun teman-teman komunitas lainnya. Dan ada beberapa ibaratnya bergerak sebagai individu tapi menggait beberapa kolaborasi untuk ibaratnya trauma healing seperti itu. Ya jadi bukan hanya ibaratnya kepada binatang tapi kepada ya anak-anak tentunya kayak gitu. Ya tidak terbayangkan ya mereka melihat itu banjir bandang, gelap listrik ya, malam gelap gulita. Jadi ada beberapa yang istilahnya ikut memberikan ibaratnya ya kebahagiaan agar anak-anak ini tidak trauma lagi kayak gitu, karena ini merupakan ya mungkin ada yang videonya dia sentuh dinding rumahnya kayak gitu, ini rumah saya dulu dinding ini tidak sisa dinding aja kayak gitu. Ya itu mau nangis kayak kalau lihat itu ya, anak sekecil itu ibaratnya ya cuma bisa melihat rumahnya sisa dinding kayak gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan kayak gitu, dan juga kita tetap berkegiatan, mungkin bahasanya nanti hasil kegiatannya didonasikan lagi. Nah itu kembali lagi ke masing-masing gerakan yang dipunyai teman-teman seperti itu. Oke. Kemudian ketika ada bencana yang terjadi, bencana tersebut kan menyebabkan lingkungan di sekitar tidak bisa dihuni lagi, dengan katanya tanahnya sudah tidak layak untuk didirikan bangunan di atasnya dan segala macam. Kemudian ada respon dari salah satu pejabat kita yang mengatakan cocok nih untuk ditanamin sawit di atasnya, seperti itu. Kemudian bagaimana WCD menanggapi masalah persawitan ini? Oke, kalau ibaratnya dari WCD ya, kita WCD tidak terjun ke ranah itu ya ibaratnya, karena memang gerakan kita fokus ke permasalahan persampahan seperti itu. Cuma ini sebagai pribadi dan melihat ini ya ibaratnya katanya kayak gitu ibaratnya yang salah ini pohon kayak gitu, karena pohonnya ibaratnya udah lama di sana kayak gitu, tinggalnya mungkin 1000 tahun, 400 tahun dan sebagainya gitu di sana aja. Dan akhirnya ya coba ya dia mau mungkin jalan pindah, dan akhirnya ya si sawit ini ibaratnya nakal, tiba-tiba ada di sana ditanam kayak gitu ya, ditanam gitu, akhirnya bawa teman-temannya dan sebagainya. Ya sama juga pohon kayak gitu, dan ibaratnya ya kita tahu juga kayak gitu. Kalau ibaratnya di Indonesia kayak itu khususnya jalur Katulistiwa, terutama melihat letak geografis kayak gitu dari lempeng tektonik dan juga jenis ibaratnya tanah yaitu batu-batuan, khususnya Kalimantan dan juga Sumatera ini merupakan hampir seluruh persennya malah kayak gitu merupakan tanah gambut kayak gitu, yang artinya tanah ini ibaratnya tuh bukan seharusnya emang basah gitu, basah. Jika ini ibaratnya kering kayak itu, makanya terjadi kartut dan sebagainya kayak gitu, dan juga tentu tidak bisa ditinggali khususnya untuk makhluk hidup seperti itu. Dan memang fungsi pohon sawit ini kayak gitu ya, sama pohon yang kita ketahui kayak gitu memang sama-sama punya daun, punya akar dan sebagainya kayak gitu ya. Cuma memang fungsinya berbeda kayak gitu. Dan tidak semua tempat itu harus ditanam sawit kayak gitu, karena apalagi melihat kondisi kayak gitu, sawit ini ibaratnya rakus ya terhadap air kayak gitu. Jadi dia menyerap banyak air, tapi di lain sisi dia membuat tanah itu kehilangan daya resap airnya seperti itu. Jadi misalkan ada air kayak gitu,
misalkan ada hujan kayak gitu, air itu tidak bisa meresap ke dalam tanah gitu. Dia hanya ada di permukaan menjadi rain off kayak gitu, dan dia nggak bisa keluar apalagi mengalir di permukaan aja gitu. Karena emang daya serap tanahnya tuh sudah hilang kayak gitu. Sedangkan pohon dia menyerap kayak gitu. Bisa dilihat juga dengan akarnya kayak gitu, juga ada tumbuhan di bawah kanopinya kayak gitu, jenis rumput dan sebagainya gitu, tumbuhan apa tuh tingkat rendah kayak gitu, bukan di tingkat rendahnya. Dan emang sawit ini apa ya, kalau dilihat sisi lain ya emang keperluan lapangan pekerjaan, karena pemerintah kan ngejar target 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi ya itu salah satu dari Pak Presiden mengejarkan, oh sawit ini bisa menjadi tenaga, bisa lagi ini tenaga listrik dan sebagainya kayak gitu. Ya banyak energi lah bahasanya dari hasil sawit gitu. Cuma di lain sisi sawit ini tidak bisa sama sekali menggantikan fungsi hutan kayak gitu. Apalagi setelah kejadian dari kejadian ini, ya fokus adalah penanaman pohon kembalikan menjadi fungsi hutan. Ya hutan tuh tidak semerta-merta 1-2 hari atau 1 tahun jadi kayak gitu. Bahkan tumbuhnya besar segi manusia tuh bisa sampai 5 tahun kayak gitu, dan juga itu belum tentu jadi hutan. Siapa tahu ditebang lagi kayak gitu menjadi ibaratnya ya sawit ataupun tambang, kan kita tidak tahu. Dan maka dari itu seharusnya saya rasa gitu ini menjadi pembelajaran buat di daerah lainnya juga kayak gitu, untuk betul-betul menjaga kayak gitu, betul-betul mengawal isu apapun di lingkungan sekitarnya. Jangan hanya melihat oh ini ada pembukaan lahan ini jadi tambang atau apa, kalau emang tidak ada izin kayak gitu ya ditindak lanjut kayak gitu. Kalau misal pun ada izin dipertanyakan ya kayak ini, kenapa diizinkan sedangkan ini adalah hutan dan sebagainya seperti itu. Apalagi di kasus di Sumatera, ini kebanyakan ibaratnya taman nasional kayak gitu, yang tempat rumah bagi satwa liar dan juga masyarakat adat. Dan bisa dilihat kayak gitu, kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir kayak itu emang provinsi kita Kalimantan Timur adalah yang paling tinggi deforestasinya. Namun faktanya adalah itu dari tahun sebelumnya adalah tetap di nomor 1 kayak gitu, tapi naiknya tidak signifikan. Namun dari yang daerah Sumatera beberapa provinsi itu yang dari awalnya di bawah kayak gitu, ibaratnya cepat sekali naiknya kayak gitu, tinggi sekali deforestasinya. Ini menjadi salah satu ibaratnya bukti kayak gitu. Ternyata oh ini faktor terjadinya banjir kayak gitu, ibaratnya ternyata deforestasi, alih fungsi lahan kayak gitu, dan aktivitas manusia lainnya kayak gitu. Dan kembali lagi sawit ini ibaratnya ya kalau emang dari ini kebijakan pemerintah gitu, presiden kita seharusnya sama kementerian kayak gitu yang emang 3 yang terlibat kayak gitu, Pak Raja Juli, kemudian juga Pak Hani, kemudian Pak Bahlil kayak gitu, yang selalu bertindak dalam bidang ini, seharusnya secara bijak dan juga mengarahkan kayak gitu untuk mengenai permasalahan ini harus secara tanggap kayak gitu, dan juga cepat. Jangan sampai kejadian ini berulang lagi di daerah lain, bisa jadi tempat kita Kalimantan kayak gitu ataupun daerah lainnya. Dan saya rasa ini bahasanya tuh kita masyarakat Indonesia resah, sedih melulu gitu. Tahun kemarin ibaratnya kita sedih dengan masyarakat atau keadaan di Papua kayak gitu ibaratnya, dan sekarang di Sumatera, bisa jadi tahun depan di tengah kayak gitu, di Kalimantan gitu. Jadi makanya kita harus mengawal kayak gitu, apalagi Kalimantan ini merupakan juga ibaratnya hutan tropis, trofikal kayak gitu, yang memang banyak sekali sumber dayanya kayak gitu dan perlu dikawal. Karena khusus Kalimantan Timur hampir ibaratnya dari utara maupun barat atau tengah gitu, itu sudah masuk ibaratnya ekstremisme kayak gitu ibaratnya. Dan di daerah IKN ya juga pasar PPU itu juga mulai masuk kayak gitu. Jadi perlu perhatian dari teman-teman BEM kayak gitu, BEM FISIP tentunya, yang memiliki power untuk menyuarakan kayak gitu ya, untuk mengedukasi masyarakat juga. Oh ternyata ada isu kayak gini di Kalimantan Timur. Jadi kita nggak buta arah, karena sekarang ini masyarakat itu sama pemerintah itu ada 2 kondisi kayak gitu. Ketika masyarakat tidak bersuara kayak gitu, pemerintah atau pejabat ini tidak mau belajar. Ketika pemerintah atau pejabat ini tidak mau belajar, maka kita masyarakat ini bodoh-bodoh aja gitu, bodoh amat, tidak peduli. Nah ini takut dikhawatirkan kondisi 2 ini selalu bersinambungan seperti itu. Tapi mengenai hal tersebut banyak kan sudah galang dana yang dilakukan, dan dari galang dana tersebut kita bisa melihat
kesadaran publik itu terhadap bencana-bencana seperti ini itu seperti apa gitu. Kemudian Kak Fatur sendiri melihat solidaritasnya ini seperti apa yang terjadi gitu di masyarakat sekarang? Wah, kalau kalau di masyarakat ya, terutama khususnya di tempat kita di Samarinda dan Kalimantan Timur, teman-teman solid banget kayak gitu. Dalam melihat kasus berita ini, mereka aku tergabung gitu. Aku ada di chat satu gerakan oleh mahasiswa, himpunan masyarakat di sana kayak gitu. Ngajak gitu semuanya komunitas yang terkait untuk sama-sama ya buat galang dana untuk membantu teman-teman di Sumatera, mengajak yang lain juga, dan alhamdulillah terhimpun cukup banyak kayak gitu. Nominalnya dan disalurkan, dan setiap hari saya melihat di lampu merah gitu Persekusi Pangan selalu ada yang menggalang dana untuk berdonasi, dan juga selainnya di beberapa kegiatan mungkin teman-teman kampus juga ada menggalang dana, dan ini merupakan salah satu langkah yang solid bukan hanya dari mahasiswa, gerakan mahasiswa ataupun himpunan seperti itu, namun juga dari warga gitu yang melihat keresahan, dan juga itu pun dari masyarakat Indonesia. Saya lihat juga di media sosial ibaratnya itu semuanya menyuarakan gitu apa yang terjadi di Sumatera kayak gitu, mulai dari isu ibaratnya gitu tentang relawan, dampak pendidikannya kayak gitu, kemudian juga infrastruktur ataupun dan lainnya itu menyuarakan gitu, semuanya bersuara apa sih yang diperlukan kayak gitu. Dan ini merupakan salah satu ibaratnya emang gerakan warga untuk warga yang memang seharusnya disupport sama pemerintah kayak gitu, bukan jadi ajang siapa yang paling hebat, tapi ya sama-sama kita ngebantu kayak gitu, karena keadaan ini lumpuh total kayak gitu kan. Jadi ibaratnya ya kita ngebantu gitu, padahal kita pas keluar lahir kayak gitu ibaratnya kita udah dicap kita punya saudara gitu di Sumatera, Jawa kayak gitu, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua gitu, kita di Kalimantan. Namun mungkin kita sekarang di sini lagi ibaratnya tuh yang lagi enaknya aja gitu, padahal kita nggak tahu saudara kita yang di Sumatera lagi susah, apakah kita ibaratnya masih pantas dianggap menjadi saudara kayak gitu, sedangkan saudara kita di sana susah, sedangkan kita ya enak aja di sini. Alhamdulillahnya kita masih diberi kesempatan kayak gitu untuk memberikan suara gitu, menyuarakan apa yang terjadi, dan harapannya mengenai gerakan ini ibaratnya selalu berlanjut kayak gitu untuk sama-sama kepentingan masyarakat kayak gitu, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Emang ada beberapa oknum ibaratnya mengambil kesempatan di sini untuk ibaratnya ya branding diri ataupun ya aku yang paling hebat kayak gitu, namun ini merupakan nir empati kayak gitu. Seharusnya kita juga memberikan rasa empati yang bisa untuk sewajarnya bahasanya seperti itu, agar kita tahu juga kayak gitu, bukan hanya bersifat nanti sombong sebagai hebat, tapi kita harus tahu menaruh empati kita gitu dan tahu kondisinya. Jangan dan kita tentu banyak juga yang mengingatkan kayak gitu, ada beberapa konten juga dari beberapa influencer yang mungkin tidak nir empati, tapi netizen juga mengerti kayak gitu. Dia hanya menjelaskan bagaimana kondisi kenapa sih bencana yang di Sumatera ini tidak naik ke bencana nasional kayak gitu. Emang ada beberapa pro dan kontra, namun emang demikianlah bahasanya seperti itu. Dan harapannya bukan dalam artian bencana ini nggak naik menjadi levelnya nasional, pemerintah pusat tidak dari door gitu ngebantu kayak gitu, semua tidak membantu, tidak seperti itu. Jadi emang gerakan masyarakat ini sangat solid sekali kayak gitu untuk sama-sama membantu. Berarti kalau berbicara kemanusiaan, janganlah kita ngambil kredit untuk sesuatu yang seperti ini. Ya, tepuk tangan untuk narasumber kita, Kak Fatur Rahman, keren banget. Terima kasih. Sekali lagi dengan tema mahasiswa bergerak, respon dan peran dalam bencana Sumatera, kita diingatkan bahwa bencana bukan hanya urusan pemerintah atau organisasi besar, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dari Sumatera, dari kehidupan saudara kita yang tengah berjuang di tengah puing-puing bencana, kita belajar tentang solidaritas, ketangguhan, dan pentingnya aksi nyata. Atas nama BEM FISIP, khususnya Kementerian Sosial, Masyarakat, dan Lingkungan, saya ucapkan terima kasih. Semoga acara hari ini membawa energi baru dan komitmen yang lebih kuat dalam kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan. Sekian dari saya, Danar Mahesa, selaku moderator FISIP Outloud. Bye-bye.